selamat pagi anak-anak. Kita kembali belajar online seperti biasanya menggunakan video pembelajaran. Kali ini kita membahas tema 2, subtema 2 pembelajaran 5 dan 6. Tapi sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Kami bangun dari tempat tidur kami tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan, kami mau belajar, berkati pembelajaran kami dari awal, pertengahan hingga akhir agar kami dapat memahami materi hari ini dan berprestasi di kelas kami. Tuhan, berkati kedua orang tua kami, berikan umur yang panjang, dan Kau jaga juga Tuhan teman-teman kami, Kau jangan dari sakit penyakit. Tuhan, di atas segala doa dan permohonan kami mempunyai dosa yang disengaja maupun tidak sengaja. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Dan melalui Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Kalian simak videonya ya. Sikap baik kepada sesama manusia merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Masih ingat kan anak-anak teacher? Sila kedua Pancasila bunyinya apa? Yes, that's right. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai. Nah, di dalam sila kedua Pancasila ini kita akan mengetahui apa saja contoh sikap baik kepada sesama. Ayo anak-anak teacher, contoh sikap baik kepada sesama contohnya apa? Mengunjungi teman yang sakit, membantu korban bencana alam, sopan santun kepada orang lain, tidak membeda-bedakan teman, baik suku, agama, dan juga berani mengakui kesalahan kepada orang lain, dan yang lain-lain. Nah, itu dia contoh sikap baik kepada sesama. Masih banyak lagi contoh-contoh sikap baik kepada sesama manusia. Sifat pertukaran pada perkalian. Pada perkalian dua bilangan, jika kedua bilangan ditukarkan, hasilnya tetap sama. Masih ingat kan anak-anak teacher sifat pertukaran pada perkalian? Tentunya pasti ingat dong. Perhatikan contoh berikut. Nah, di sini kita akan mengisi titik-titik. Untuk mengisi titik-titik di atas, kamu tidak perlu menentukan hasil perkaliannya. Kamu dapat mengisinya dengan sifat pertukaran perkalian. Ayo anak-anak teacher, kita lakukan sifat pertukaran perkalian. Titik-titik dikali 3 sama dengan 3 dikali 6. Berarti di sini adalah 6. 4 dikali titik-titik sama dengan 9 dikali 4. Berarti titik-titik ini adalah 9. 4 kali 9 sama dengan 9 kali 4. Lalu 7 dikali titik-titik sama dengan 3 dikali titik-titik. Nah, perhatikan anak-anak teacher. Ayo kita lakukan sifat pertukarannya. Berarti 7 dikali 3 sama dengan 3 dikali 7. Lalu bagaimana dengan yang terakhir ini? Titik-titik dikali titik-titik sama dengan 4 kali 5. Nah, kamu tinggal tukarkan saja yang ini. 4 kali 5 sama dengan 5 dikali 4. Nah, paham anak-anak teacher? Oke deh, thank you. Lalu, bagaimana dengan sifat pertukaran dapat digunakan untuk mempermudah menghitung hasil perkalian? Perhatikan contoh perkalian 3 bilangan berikut. 2 dikali 19 dikali 5 sama dengan titik-titik. Kamu boleh melakukan cara yang pertama. 2 dikali 19 dikali 5 sama dengan 38 dikali 5. 38 ini merupakan hasil dari 2 dikali 19. 38 dikali 5 sama dengan 190. Lalu, cara yang kedua adalah 2 dikali 19 dikali 5 sama dengan 2 dikali 5 dikali 19. Nah, pertama, kita kalikan dulu 2 dikali 5. 2 dikali 5 sama dengan 10. Berarti 10 dikali 19 sama dengan 190. Nah, menurut cara pertama dan cara kedua, hasilnya tetap sama.
sama-sama 190. Nah, menurut kamu anak-anak teacher, cara manakah yang lebih mudah? Ya, tentunya gampang ya anak-anak teacher. Ini kita akan belajar membuat atau menulis sebuah cerita berdasarkan gambar. Ada sebuah dongeng yang bercerita tentang asal-usul digunakannya kerbau untuk membajak sawah. Judul dongeng tersebut adalah Kerbau Pembajak. Dongeng tersebut mengisahkan tentang 2 ekor kerbau yang menolong seorang petani membajak sawah. Dongeng tersebut disajikan dalam bentuk cerita bergambar seperti berikut. Nah, di sini ada beberapa gambar, yaitu yang akan kita tuliskan sebuah cerita berdasarkan gambar yang ada. Gambar-gambar tersebut menggambarkan peristiwa dalam cerita. Peristiwa artinya kejadian atau hal-hal yang dilakukan. Kamu dapat menuliskan isi cerita tersebut menggunakan kata-katamu sendiri. Nah, untuk dapat menuliskan cerita anak-anak teacher, kamu harus memperhatikan gambar dengan teliti. Nah, ketika sudah ada gambarnya, anak-anak teacher, kamu perhatikan dengan baik, dengan teliti, setiap gambar yang sudah disajikan. Hal-hal apa yang perlu diperhatikan ketika kita menuliskan sebuah cerita? Nah, yaitu tokoh dalam gambar, latar tempat dan waktu pada gambar. Nah, latar tempat contohnya gimana peristiwa itu terjadi. Contoh, berdasarkan gambar ini, peristiwa yang terjadi di sawah. Nah, waktunya kapan? Nah, contoh waktu boleh pagi hari, boleh siang hari, bahkan sore hari juga boleh. Nah, itu merupakan waktu. Ekspresi tokoh pada gambar. Bagaimana ekspresinya? Apakah ekspresinya terlihat sedih, senang, atau semangat, atau lelah? Nah, itu salah satu ekspresi. Lalu, bagaimana suasana pada gambar tersebut? Nah, itu dia hal-hal yang perlu diperhatikan saat kita menulis sebuah cerita dari sebuah gambar. Setelah itu, kamu dapat menulis kerangka cerita. Kerangka cerita ini artinya adalah kerangka cerita dapat berupa deskripsi dari setiap gambar. Misalnya sebagai berikut. Nah, contoh nih, gambar pertama, gambar yang nomor 1. Dari gambar itu, kita bisa membuat kerangka ceritanya. Nah, ini dia kerangka cerita. Nah, kalimat singkatnya berdasarkan gambar. Seorang petani sedang mencangkul di sawah yang luas. Nah, ini dia kerangka cerita yang pertama. Nah, dari kerangka cerita ini, kamu boleh menuliskan ceritanya menggunakan kata-kata kamu sendiri. Nah, pada suatu pagi terlihat seorang petani sedang mencangkul sawahnya yang luas. Sawah itu akan ditanami padi. Tanah di sawah dicangkuli supaya gembur atau subur. Dengan begitu, tanaman padi akan tumbuh dengan baik. Nah, itu dia sebuah cerita berdasarkan gambar pertama tadi, sesuai dengan kerangka cerita yang sudah kita buat. Ajak kamu untuk berhitung. Kakek Nina memelihara ayam. Kakek mempunyai 6 kandang ayam. Di dalam setiap kandang terdapat 9 ekor ayam. Ayam kakek tersebut semakin besar. Kakek membagi ayam-ayamnya menjadi 9 kandang. Setiap kandang berisi ayam sama banyak. Berapa banyak ayam di setiap kandang? Nah, cara penyelesaiannya akan kita lakukan dengan sifat pertukaran pada perkalian. Nah, di pembelajaran hari ini kita akan belajar sifat pertukaran pada perkalian yang sudah kita singgung, yang sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Nah, jumlah ayam kakek dalam bentuk perkalian yaitu 6 dikali 9 sama dengan 54. Nah, 6 ini merupakan jumlah kandang. Nah, yang ini tadi jumlah kandang.
dikali 9. 9 yaitu jumlah ayam dalam satu kandang. Nah, ternyata ayam kakek tersebut semakin besar. Nah, lalu kakek membagi ayam menjadi 9 kandang. Nah, berarti setelah kandang ditambah menjadi 9, maka banyak ayam kakek dapat ditulis. Nah, ini kita lakukan dengan sifat pertukaran dalam perkalian. Nah, sekarang kan jumlah kandangnya sudah 9. Ya kan? Berarti 9 dikali titik-titik sama dengan 54. Nah, berapakah banyak ayam kakek? Nah, berarti 9 dikali titik-titik sama dengan 54. Nah, kita buat dari sini sifat pertukaran dalam perkaliannya. Nah, berarti 9 dikali dikali 6 sama dengan 54. Nah, berarti banyaknya yaitu that's right, 9 dikali 6 sama dengan 54. Maka dapat disimpulkan dengan sifat pertukaran yaitu 6 dikali 9 sama dengan 9 dikali 6 yang hasilnya sama-sama 54. Oke, anak-anak teacher, paham ya? Di soal berikutnya, di peternakan sapi terdapat 9 kandang. Setiap kandang berisi 8 sapi. Ternyata satu kandang sapi rusak. Peternak tersebut kemudian memasukkan sapi ke kandang yang lain. Setiap kandang berisi sapi sama banyak. Berapa banyak sapi dalam satu kandang sekarang? Nah, pastinya dengan perkalian, yaitu 9 dikali 8 sama dengan 72. Nah, 9 ini adalah jumlah kandang. Dikali setiap kandang tadi ada 8 sapi. Nah, ini jumlah sapi setiap kandang. Berarti 9 dikali 8 sama dengan 72. Ternyata, satu kandang sapi rusak. Maka banyak sapi dapat ditulis. Nah, satu kandang rusak. Nah, tadi jumlahnya 9. Satu kandang rusak, berarti sekarang jumlah kandangnya jadi 8. Berarti 8 dikali titik-titik sama dengan 72. Nah, kita lakukan dengan sifat pertukaran pada perkalian. Berarti 8 dikali, that's right, 8 dikali 9 sama dengan 72. Dapat kita simpulkan bahwa dengan sifat pertukaran diperoleh 9 dikali 8 sama dengan 8 dikali 9 sama dengan 72. Nah, sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Tugas kita dari halaman 58 nomor 1 sampai nomor 4 dan halaman 63 nomor 1 dan nomor 2 saja. Kalian kerjakan di buku tulisnya masing-masing. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini lewat video pembelajaran. Kalian tetap semangat belajarnya dan tetap jaga kesehatan. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Shalom.